Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu dengan saya dalam serial kuliah sejarah Islam Indonesia. Pada serial pertama ini saya ingin menjelaskan tentang kedatangan Islam di Nusantara. Ada dua isu menarik yang penting untuk kita perbincangkan pada kali ini. Yang pertama, kenyataan bahwa hingga kini agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Padahal kita tahu agama ini lahir di Jazirah Arab, jaraknya cukup jauh dari Nusantara. Isu yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah mengenai masa kedatangan Islam. Ada dua pendapat yang berbeda mengenai itu. Yang pertama mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan pendapat kedua mengatakan pada abad ke-13. Lalu mana yang lebih tepat di antara kedua pendapat itu? Bersama saya akan kita bincangkan dua hal itu. Yang pertama perlu kita pahami bahwa dalam hal pola penyebaran agama Islam di dunia nampak ada perbedaan. Bila Islam disebarkan ke bagian barat, terutama ke Eropa dan juga Afrika, dengan jalan kekuasaan atau penaklukan yang dilakukan oleh para penguasa Islam di masa Khulafaur Rasyidin, maka penyebaran Islam ke dunia timur, khususnya Asia Tenggara dan lebih khusus lagi Indonesia, itu dilakukan lewat jalur dakwah, mengikuti aktivitas pelayaran dan perdagangan umat Islam pada masa itu. Lalu bila kita ingin coba analisa lebih lanjut, sebetulnya apa yang menjadi daya pikat Islam bagi masyarakat Indonesia pada masa itu? Nampak ada hal yang menarik dari agama ini, yakni sifatnya yang egaliter, bahwa orang tidak dibedakan berdasarkan status sosialnya. Semua orang pada dasarnya sama. Hal ini bisa kita lihat di dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah di masjid. Setiap orang yang datang ke masjid tanpa memandang dia bangsawan, raja, penguasa, ataupun rakyat biasa atau hamba, mereka berhak menempati posisi saf yang paling depan sesuai dengan urutan kedatangannya, bukan karena latar sosialnya. Ini mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum," bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, untuk melihat bagaimana praktek hal ini di dalam sejarah masyarakat di Indonesia pada era itu, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat, mencermati catatan seorang pengembara Muslim bernama Ibnu Battuta di Asia Tenggara dan Asia Timur pada tahun 1345 sampai dengan tahun 1346. Ibnu Battuta pernah singgah di Samudra Pasai, Sumatera pada bulan April tahun 1346. Dalam catatan perjalanannya berjudul Rihla, menarik untuk melihat bagaimana perilaku sultan di dalam penyelenggaraan ibadah sholat. Ibnu Battuta di dalam Rihla menyebutkan bahwa Sultan Jawa, yang dimaksud adalah Sultan Samudra Pasai pada masa itu, bernama Sultan Malik Az-Zahir. Ia adalah sosok yang disegani dan dihormati. Ia merupakan penganut mazhab Syafi'i. Ia sangat mencintai para fuqaha yang datang di majelisnya untuk bertukar pendapat. Sultan datang ke masjid untuk menunaikan sholat dengan berjalan kaki. Ketika Ibnu Battuta berada di masjid pada saat akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah pada masa itu, lalu Ibnu Battuta memperhatikan di antara ribuan jamaah di masjid jami yang luas itu, dia sulit untuk mengidentifikasi mana sultan dan mana bukan sultan. Pasalnya, semua orang yang ada dalam masjid itu berpakaian putih. Juga tidak tersedia tempat khusus bagi sultan, dan tidak ada orang yang
diberi penghormatan layaknya para raja di zaman itu, kata Ibnu Battuta dalam rihlahnya. Namun apa yang terjadi setelah sholat Jumat, kemudian ada pertemuan antara Ibnu Battuta dengan Sultan Malik Zahir, terjadi perbincangan soal ekonomi, soal keagamaan, soal politik dan seterusnya. Lalu tibalah waktu sholat asar, mereka menuju ke masjid dan sholat secara berjamaah pula. Yang menarik dari peristiwa itu, Ibnu Battuta juga mencatat setelah sholat asar, Sultan lalu menghilang ke sebuah bilik dan 15 menit kemudian ia keluar. Namun apa yang terjadi? Bukan lagi dengan pakaian putih seperti sebelumnya, tetapi kini ia keluar dengan pakaian kebesaran raja. Dengan menunggang kuda dan diiringi oleh para pengawalnya, Sultan pulang ke istana. Di kiri dan kanan jalan rakyat berjejer mengeluh-elukan sultan yang adil itu. Kata Ibnu Battuta, aku berpikir rupanya waktu berangkat dari istana menuju masjid, sultan hanyalah hamba Allah yang biasa seperti juga rakyatnya. Tetapi waktu sultan pulang ke istana, barulah beliau tampil sebagai sultan dari kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah satu contoh bahwa di mata Allah semua manusia pada dasarnya sama, tidak dibedakan dia raja atau bukan raja. Selain agama Islam yang bersifat egaliter, juga para penganjur agama Islam, para penyiar Islam pada masa itu berupaya untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan budaya lokal yang ada di Nusantara. Sehingga di dalam hal penyebaran agama Islam, di setiap daerah di Nusantara itu berbeda-beda. Memang substansinya mengajak orang untuk menganut Islam, namun pendekatan yang digunakannya itu disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Sehingga agama Islam tidak datang dan langsung merubah secara total tradisi yang sudah ada pada masyarakat Indonesia atau menghitam putihkan realitas masyarakat pada masa itu. Ini merupakan satu daya tarik bagaimana Islam kemudian bisa diterima oleh masyarakat di Nusantara. Tidak hanya itu, para penyiar agama pun juga menikah dengan penduduk lokal. Ini membuat mereka menjadi bagian dari masyarakat Nusantara pada saat itu. Dalam kaitan dengan daya tarik orang-orang kemudian menganut Islam pada masa itu, saya ingin mengajak Anda untuk melihat atau merenungkan kembali catatan atau hasil studi yang dilakukan oleh sejarawan terkemuka Asia Tenggara, Profesor Anthony Reid dalam bukunya Asia Tenggara pada masa Kurniaga, terutama pada jilid 2. Anthony Reid mengatakan bahwa ada perbedaan strategi antara para penganjur agama Kristen dan penganjur agama Islam. Dalam hal agama Kristen, kata Anthony Reid, idealnya calon umat itu menghafal dogma-dogma agama. Ini tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia dan keterbatasan pengetahuan pada masa itu. Namun sebaliknya, kata Anthony Reid, untuk menjadi seorang muslim cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya nanti akan disempurnakan. Hal yang lain, bila untuk menjadi seorang penganut agama Kristen Katolik pada masa itu harus dilakukan oleh para pendeta. Sebaliknya untuk menjadi muslim, seseorang dapat diajak menjadi Islam, itu dapat dilakukan oleh siapapun. Jadi kalau Kristen harus dilakukan oleh pendeta, sedangkan di Islam itu bisa dilakukan oleh siapapun selama ia dapat mengajak calon umat itu dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal yang juga membedakan, kata Anthony Reid di dalam strategi penyebaran agama Kristen dan Islam di Indonesia, bahwa para pendeta tidak dibolehkan untuk menikah. Jadi ada semacam pembatasan, ada jarak antara masyarakat Nusantara dengan para pendeta. Namun sebaliknya, para penyiar agama Islam itu justru boleh
menikah dengan penduduk lokal, sehingga terjadi pembauran, terjadi penyatuan yang lebih baik dibandingkan dengan para penganjur agama Kristen. Nah, inilah satu kenyataan yang membuat agama Islam mudah diterima dan berkembang di Nusantara pada masa itu. Lalu isu yang kedua yang ingin saya jelaskan kembali mengenai masa kedatangan Islam, atau dalam hal ini tahap-tahap perkembangan Islam di Nusantara antara dua pendapat, abad ke-7 atau abad ke-13. Mana yang lebih tepat sesuai dengan konteksnya. Untuk itu saya ingin mengenalkan bahwa sebetulnya di dalam sejarah perkembangan agama Islam di Nusantara, kita mengenal ada 4 tahapan setidaknya. Tahap yang pertama adalah pengenalan awal Nusantara oleh para musafir. Tahapan yang kedua adalah terbentuknya komunitas Muslim di kota-kota pelabuhan. Yang ketiga, lahirnya sistem politik, dalam hal ini adalah kesultanan. Dan yang keempat adalah internalisasi Islam dalam budaya lokal. Mari kita coba uraikan satu demi satu. Tahap pertama adalah pengenalan awal oleh para musafir. Ini terjadi pada abad ke-7 Masehi. Pendapat pertama yang mengatakan masa kedatangan Islam. Mengapa muncul pendapat ini? Ini tak lepas dari posisi Indonesia di jalan pelayaran antara Asia Timur dengan Timur Tengah, ya, antara Cina dan India dan juga Timur Tengah sana, Arab, dunia Arab, ya. Posisi Nusantara di jalan lintas maritim ini menjadikannya sebagai tempat yang strategis untuk disinggahi oleh kapal-kapal yang berlayar pada masa itu atau para musafir. Mengapa harus singgah? Pada masa itu teknologi pelayaran masih sangat sederhana, kapal atau perahu yang digunakan masih bergantung pada arah angin, sehingga ketika arah angin tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelayaran, maka kapal-kapal itu harus singgah di kota-kota pelabuhan. Nah, persinggahan mereka ini merupakan momentum awal mereka mengenal wilayah-wilayah di Nusantara. Atau dengan kata lain, Islam mulai menampakkan dirinya lewat para penganut-penganutnya itu di sejumlah kota-kota pelabuhan. Lalu pada tahapan yang kedua, ternyata masa singgah di kota-kota pelabuhan itu kadang membutuhkan waktu yang lama. Dalam proses itu terjadi interaksi antara para musafir itu dengan penduduk lokal. Para musafir yang beragama Islam ini memperlihatkan perilaku yang menarik, perilaku yang terpuji, perilaku ibadah dalam hal sholat. Dan semua itu menarik perhatian penduduk setempat. Dan karena itu ada proses interaksi dan pada akhirnya satu demi satu masyarakat yang ada di kota-kota pelabuhan menganut agama Islam. Dan pada saat itulah kemudian tumbuh atau terbentuk komunitas Muslim di sejumlah kota-kota pelabuhan. Setidaknya itu terjadi mulai abad ke-7 sampai dengan abad ke-12. Di antara sejumlah kota-kota di mana terbentuk komunitas Muslim dalam catatan sejarah Indonesia, misalnya di Sumatera ada Lamuri di Aceh, ada Barus, dan juga ada Palembang pada masa itu. Sedangkan di Jawa misalnya ada Sunda Kelapa, ada Gresik, ada Demak, dan seterusnya. Lalu tahapan yang ketiga yaitu lahirnya sistem politik Islam atau kesultanan. Ini terjadi pada abad ke-13, ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai yang sempat disinggahi oleh Ibnu Battuta pada abad ke-14. Lalu kemudian pada abad ke-15 tumbuh juga kerajaan dan kemudian menjadi Kesultanan Malaka di Sumatera. Sedangkan di Jawa pada abad ke-13 juga tumbuh kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Ambil contoh misalnya ada Demak, ada Cirebon, lalu Banten, dan kemudian Mataram. Semua itu memberikan isyarat satu fase dalam sejarah Islam Indonesia, yakni lahirnya kesultanan sejak abad ke-13 dan seterusnya.
Lalu Islam yang masuk ke Nusantara pada masa itu, terutama di Sumatera dan juga Jawa, setahap demi tahap kemudian diperluas oleh para penganjur agama ini ke belahan timur Nusantara hingga sampai ke Maluku. Ada kerajaan dan kemudian menjadi Kesultanan Ternate, ada Tidore di Maluku bagian utara, lalu di Maluku bagian selatan ada Hitu. Di Sulawesi sendiri ada Buton sebagai satu kerajaan yang kemudian menjadi kesultanan, dan Gorontalo atau yang biasa kita kenal dengan Makassar. Lalu berkembang lagi di Nusa Tenggara, ya, terutama terbentuk Kesultanan Bima, dan di Kalimantan ada Kesultanan Kutai, Banjarmasin, dan seterusnya. Nah, itu tahapan-tahapan, 3 tahapan pertama. Pengenalan awal, terbentuknya komunitas muslim, dan lahirnya kesultanan. Tahapan yang keempat adalah internalisasi Islam dalam budaya lokal. Ada banyak hal yang terjadi seiring dengan datangnya agama Islam di Nusantara. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lihat misalnya perubahan dalam sistem politik yang semula dikenal dengan istilah kerajaan menjadi kesultanan. Penguasanya sebelumnya dikenal dengan raja, setelah Islam menjadi sultan. Lalu bila pada era sebelum Islam raja atau penguasa baru bersumpah di atas benda-benda sakral, setelah Islam datang para penguasa itu bersumpah di atas Al-Quran dan juga masih tetap dengan benda-benda lama yang dianggap punya hubungan dengan lahirnya kekuasaan di wilayah itu. Unsur lain yang bisa kita lihat sebagai bukti internalisasi Islam dalam budaya lokal misalnya adanya unsur syara atau syariat dalam sistem politik. Dan untuk mengawal hukum Islam di satu kerajaan maka diadakanlah jabatan kadi, ya. Ini jabatan khusus di istana yang mengurusi soal-soal agama Islam. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya bahwa internalis Islam dalam budaya lokal ini dapat kita lihat pada lahirnya konsep pribadi atau individu. Saya menggunakan ini dari temuan dari Dennis Lombard, bahwa jika sebelum Islam kematian itu seringkali bersifat kolektif, ya. Ambil contoh misalnya ketika ada raja yang meninggal, lalu pengikut-pengikutnya kemudian ikut dimakamkan, ikut dikuburkan. Contoh ini saya bisa kemukakan dari pengalaman historis di Mandar, Sulawesi Barat. Raja pertama Balanipa, ya, Todilalin atau Tomepayung, dalam menurut cerita rakyat, setelah ia meninggal, ia dimakamkan bersama dengan puluhan dayang-dayangnya. Pada masa itu, Raja Balanipa yang pertama ini belum menerima Islam. Ini adalah satu contoh bahwa sebelum Islam tentang kematian itu masih bersifat kolektif. Namun seiring datangnya agama Islam, lahir konsep pribadi atau individu, meminjam konsep dari Dennis Lombard, bahwa kematian itu adalah urusan orang per orang, urusan manusia dengan Sang Pencipta atau manusia dengan Malaikatul Maut. Orang yang mati kemudian atau meninggal dikuburkan sendiri, tidak lagi dengan para pengikutnya, sebagai penanda bahwa seorang meninggal nanti diletakkan penanda nisan, ya, batu nisan. Tidak ada satu atau dua batu nisan untuk banyak jenazah, banyak makam. Jadi hanya untuk satu saja. Nah, itu adalah konsep bagaimana Islam kemudian berinternalisasi dengan budaya lokal. Hal-hal lain yang juga seringkali menjadi bahan perbincangan mengenai aspek-aspek elementer dari Islam. Pertanyaan mengenai kapan yang tadi sudah saya terangkan antara abad ke-7 dan abad ke-13 itu dapat dibuat penegasan yang lebih spesifik lagi,
bahwa abad ke-17 adalah awal pengenalan dan terbentuknya komunitas Muslim di Indonesia, sedangkan abad ke-13 adalah masa ketika terbentuknya sistem politik yang kita kenal dengan istilah kesultanan. Tentu agama Islam ini datang dari luar Indonesia. Ia berasal dari Arab, dibawa juga oleh pedagang-pedagang India, bahkan juga ada pengaruh Mesir. Ya, nampak seperti pengaruh mazhab Syafi'i yang sempat dikemukakan oleh Ibnu Battuta di dalam rihlahnya. Para penganjur agama Islam pun juga tidak terbatas pada ulama, tetapi juga para pedagang, para pelaut yang bersama-sama di dalam satu aktivitas. Dan memang memahami sejarah Islam itu sangat penting sekali. Ini adalah bagian awal kita untuk mengenal bagaimana kedatangan Islam di Nusantara. Pada serial berikutnya kita akan membincangkan bagaimana Islam secara khusus di beberapa wilayah di Indonesia. Demikian kuliah online ini disampaikan sebagai satu bagian dari perkuliahan pada program studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan, Lampung. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya bersama saya Abdurrahman Hamid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.